DMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Gimana kabar kalian pagi ini? Apakah masih semangat atau lemas, lapar, ngantuk, Bu? Oh, ngantuk. Emang kemarin habis ngapain malamnya? Apa itu juga belajar? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini dengan baik, alangkah baiknya untuk kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizky. Oke, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu mau presensi kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Ibu. Untuk yang pertama, Mbak Niken, Mbak Ninis, Mas Rizky, Iya, Mbak Rifka. Oke, sudah Ibu absen semua atau ada yang kelewat? Belum Ibu absen atau ada yang nggak masuk? Ketua kelas bagaimana? sudah lengkap, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kan kita hari ini mempelajari mengenai rumus matematika pada spreadsheet. Pada minggu kemarin dengan Ibu Niken, masih ingat nggak kita pelajari apa pada spreadsheet sebelumnya? Boleh angkat tangan kalau masih ingat. Baik, Mbak Adila. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai sel, baris, dan kolom dulu. Baik, masih ingat ya berarti? Bagus. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai rumus matematika pada spreadsheet. Di sini kan ada simbol-simbol ya, atau bisa dibilang pada aplikasi Microsoft Excel itu operator, yaitu plus, kurang. Ada yang tahu nggak yang tanda sebelahnya kurang itu apa? Benar. Ada pangkat ataupun kuadrat dan juga bintang, lalu ada bagi dan sama senang. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada mengenai mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, dan ketiga mengaplikasi. Kemudian kita akan mempresentasikan hasilnya. Oke? Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu rumus atau formula dalam spreadsheet? Sebelum Ibu jelaskan, atau sebelumnya sudah pernah disinggung oleh Ibu Niken pada minggu pertemuan kemarin? Belum? Ibu jelaskan ya. Jadi formula atau rumus itu adalah tools dalam Microsoft Excel ataupun spreadsheet yang digunakan untuk menghitung ataupun menjumlahkan dan mengolah seluruh data yang akan kita gunakan. Oke. Dan semua rumus yang akan kita gunakan itu selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau nggak pakai sama dengan, rumusnya nggak akan keluar. Pintar. Apa sih manfaat dan keunggulan dari menggunakan aplikasi Microsoft Excel? Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Bisa angkat tangan. Boleh Mbak Adel? Keunggulan menggunakan rumus itu yaitu yang pertama cepat dan efisien, lalu ada akurat, otomatis, terupdate, dan fleksibel serta profesional. Betul. Jadi misal saat kita menghitung sebuah barang, misal dalam suatu gudang, itu kan barangnya pasti banyak macamnya, banyak jenisnya. Contoh dalam suatu
Bisa angkat tangan kalau ada yang tahu. Mbak Widya jangan main HP ya, kalau diperhatikan pelajarannya. Boleh Mbak Mulan? Sebagai itu staff di accounting atau akuntansi atau mungkin di admin juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Betul sekali. Jadi aplikasi ini tuh biasanya digunakan untuk pekerjaan seperti perkantoran ataupun gudang sebagai perhitungan barang. Dan juga untuk pembelajaran juga bisa untuk absensi. Oke. Nah, ini kita akan mempelajari rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama ada sum, kedua average, yaitu yang pertama ada sum itu mengenai menjumlahkan semua angka dalam range cell yang ditentukan. Ini ya contoh rumusnya sama dengan sum, terus nanti sel pertama titik 2, sel kedua nanti dijumlahkan. Kemudian ada average untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka dalam range. Ada yang masih ingat range itu apa? Bisa angkat tangan? Boleh Mbak Niken? Range itu kayak kumpulan dari beberapa besar. Benar sekali. Jadi nanti kita hitung rata-rata dari, misal entah itu rata-rata nilai kelas untuk penilaian ujian ataupun rata-rata penjualan dalam ilmu akuntansi atau perkantoran. Oke? Ini ada rumus max, min, dan count. Max ini kita akan mencari nilai maksimum ataupun terbesar dan tertinggi. Lalu ada min untuk mencari nilai yang terkecil ataupun yang paling rendah. Dan juga count itu menghitung seberapa banyak data yang akan kita gunakan atau kita olah datanya. Oke? Ini ya untuk ringkasannya, dan juga jangan lupa untuk semua rumus itu diawali dengan tanda sama dengan, agar rumus itu dapat dibaca oleh Microsoft Excel sebagai pengolahan data. Nah, ini ibu ada studi kasus. Jadi nanti ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 4 bagian, kelompok diskusi. Tapi sebelum itu, ibu ada contoh dulu sebelum kalian mengerjakan ini. Kan pasti bingung, apa sih kok bisa dibagi dulu total, rata, tertinggi, terendah, dan jumlah data. Nah ini ibu ada contoh soal mengenai nilai ujian akhir semester ganjil pada siswa SMK Negeri Ketintang pada kelas 10 tahun ajaran 2025-2026. Ini ada namanya, siswanya ada Kenzo, Naswa, Naila, dan sebagainya. Ada 5 anak dan juga ini nilainya. Jadi untuk perhitungannya itu, oke. Jadi nanti dijumlah semua ya, jadi sama dengan nanti dari sini nanti ditarik ke bawah sesuai contohnya ini. Lalu ada rata-rata nilai siswa, ini contoh rumusnya, lalu banyaknya data siswa, dan juga ini ada ton dan ton A. Jadi apa sih kok ada ton dan ton A? Jadi ton ini untuk menghitung jumlah banyaknya data menggunakan angka. Oke, jadi ini kan ada ton dan ton A. Jadi nanti misal ya, kita mau menghitung jumlah banyaknya data, tapi cuman ada nama-namanya aja, kita bisa pakai ton A. Jadi Excel itu membaca jumlah banyaknya data dengan membaca teks. Tapi kalau ton itu membaca dalam bentuk angka. Jadi kalau dibalik nanti gak kedetek. Oke, berikutnya ada nilai tertinggi siswa. Di sini kan 100 ya, menggunakan perhitungan sama dengan X dalam kurung C6.2. Ini tergantung laptop masing-masing. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik 2. C6.2 C10. Dan juga nilai terendah siswa akan min sama dengan min C6.C10. Oke.
nilai terendah ataupun tertinggi, atau sudah paham? Oke. Jadi nanti ibu minta tolong. Sekarang kalian bentuk kelompok. Terserah kalian, ibu tidak mengatur nanti kalian kelompok sama siapa itu. Terserah kalian. Kalau minta satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok. Bisa dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit, apakah cukup? Baik. Jangan mengikuti rumus dari ini ya, karena ini rumus yang salah. Nanti kalian kerjakan sendiri di Excel, sudah ibu bagikan di grup WA ya. Oh, itu sesat ya, Bu? Apa? Sesat ya itu, Bu? Iya, supaya kalian tidak mencontek. Nanti kalian enak kalau lihat dari sini. Apakah ada yang dibingungkan? Bingung banget, Bu. Bagian mana, Sisi? Semua. Ayo teman-teman, ada yang mau membantu Mas Rizky? Ini kelompoknya mana? Kelompoknya Mas Rizky. Mas Rizky ini kebingungan. Gimana Kak Rizka? Ada yang dibingungkan? Itu kan ada rumus perkalian, berarti langsung pakai simbol yang bintang itu. Betul. Masih ada yang dibingungkan? Sudah. Jadi tinggal tanya ya kalau ada yang dibingungkan. Iya, sama-sama. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah masih ada yang belum selesai? Ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasilnya? Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Atau Ibu Spin? Oke, Ibu Spin dulu ya. Oke, anak-anak, Ibu Spin ya. Ya. Selamat pada kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Oke, 1, 2, 3. Barista. Ayo kelompoknya Mbak Rika. Ayo kelompoknya Mbak Rika, kita maju ke depan, kita cocokkan bersama-sama ya. Semua ya. Semuanya. Tiap ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Beranak mendapatkan masing-masing jatah untuk menjawab.
dikali dulu ya pakai rumus bintang tadi. Baik, untuk mencari total harga tertinggi kita pakai rumusnya yaitu max, yaitu kita pakai rumus sama dengan dia rumusnya itu terdeteksi oleh Microsoft Excel. Jadi nanti max sama dengan nanti kita blok dari E6 sampai dengan E10, terus kita blok, terus kita enter, jadinya kita menemukan total harga tertinggi. Selanjutnya, Ini sama saja seperti caranya seperti Max tadi, tapi bedanya ini menggunakan min. Jadi sama dengan min E6 di blok sampai E10. Di enter nanti ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya ini pakai rumus count, di mana nanti rumusnya itu sama dengan count, lalu E6 ditarik sampai E10 lalu di enter. oke, apakah jawaban dari teman-teman kalian semua sudah sama? Oke, boleh duduk. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi, atas terlebih dahulu. Oke, kalian kan sudah mempelajari mengenai rumus dasar matematika pada Microsoft Excel, lalu sudah mempelajari mengenai cara pengaplikasiannya. Pasti kalian sudah capek banget kan? Ya, Bu. Ibu ada ide. Jadi diluruskan terlebih dahulu kan sudah ya berkelompoknya. Kursinya ditata yang rapi. Kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Sekarang udah duduk terus ya dari tadi. Oke. Jadi yang pertama kita hadap ke kanan terlebih dahulu. Sampai kanan. Oke. Pegang udah teman masing-masing. Saling pijat-pijat. Sering. Oh iya, boleh. Oke. Balik kanan. Oke, sudah bisa duduk di tempat kalian masing-masing. Apakah enak pijatan tempat kalian masing-masing? Ya. Lu kenapa mau yakin dari itu tadi? Geli. Oke. Ya. Balik. Oke, nggak terasa habis ini istirahat pertama ya. Istirahat pertama kalian nanti sudah lapor. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita tadi mempelajari mengenai apa? Tadi kan sudah ada yang maju, bertanya, menjawab. Bisa angkat tangan. Nanti ibu tambah 1 poin. Poin keaktifan. Gak perlu mikir terlalu panjang, jadi nanti sesuai bahasa kalian aja. Jadi kayak misal saya hari ini habis belajar ini Bu gitu. Boleh, Mbak Erin. Waktu pembelajaran saya
ketua kelasnya? Saya Bu, saya. Boleh Mbak Sinta.